Bismillahirrahmanirrahim. تحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin seharus lanjut, tapi subhanallah qadarallah ma syaa fa'al. Saya kemarin tidak bisa ngajar. Kita sudah di hal yang kedua atau hal B dari membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kemarin membatalkan puasa yang maknawi. Seperti al-kadhib wal ghiba wal namimah, wa melihat atau perempuan yang bukan muhrim dalam keadaan yang syahwat, itu yang bisa menghabuskan atau bisa hilang bahala puasanya. Tadi ini di hal yang kedua. Hal yang kedua itu al-mubtilat asy-syar'iyyah adh-dhahirah. Mubtilat asy-syar'iyyah adh-dhahirah. Hal yang dapat menghapus bahala puasa dan juga membatalkan puasa. Hal yang dapat menghapus. Kemarin habus puasa tapi tidak batalkan puasa. Berarti tidak perlu qada harinya. Kalau ada orang ghibah, gosip itu, atau namimah, atau dusta, atau berdusta, atau bohong, itu menghapus bahala tapi tidak membatalkan puasa. Hari ini hal yang kedua. Dua-duanya. Apa itu? Dapat menghapus bahala puasa dan juga membatalkan puasa. Satu, murtad. Na'udzubillah. Itu kalau ada orang muslim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lagi puasa, bilang di dalam hatinya atau bilang sama temannya, saya mau keluar dari agama Islam. Ya, keluar atau kasih kata-kata yang na'udzubillah jadi riddah. Seperti menolok-olok Allah Ta'ala atau Rasulnya atau malaikat, atau dia berlawan dengan Allah Ta'ala, atau menghina Al-Quran atau agama Islam. Itu banyak hal-hal yang masuk di riddah. Masuk di riddah itu keluar dari Islam. Seorang yang keluar dari Islam, baik itu dengan niat atau berkataan atau perbuatan, itu semuanya masuk atau hukumnya riddah. Itu bisa membatalkan puasanya. Tidak sah puasanya. Juga wajib untuk menqadha jika dia kembali ke agama Islam. Artinya kalau walau di dalam niatnya bilang saya enggak mau lanjut agama Islam dalam niatnya, tapi benar, bukan bercanda seperti kita. Juga ada beberapa ulama bilang walau bercanda, karena ini agama, tidak ada bercanda dengan agama. Dia bilang sama temannya, saya enggak mau agama Islam, sudah saya mau keluar. Ya, na'udzubillah, itu bahala puasanya juga bahala amal-amal buatan dia semuanya habus atau hilang. Na'udzubillah. Jadi al-murtad itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada kata-kata yang sengaja, ada kata-kata tidak sengaja, ada perbuatan yang kadang-kadang sengaja. Dia menghina Al-Quran, ambil Al-Quran, taruh Al-Quran di bawah kakinya, atau buang di tempat sampah, atau bakar Al-Quran dalam keadaan yang menghina. Na'udzubillah, itu masuk riddah. Atau dia mencaci maki Allah Ta'ala atau Rasulnya atau agama Islam, itu na'udzubillah namanya murtad. Puasanya bagaimana puasanya? Puasanya sudah batal. Hukumnya apa? Kalau dia balik ke agama Islam, kita bilang sama dia, kamu masih ingat waktu keluar dari agama Islam? Ya. Oke, berarti kamu harus qadha 1 hari. Atau 2 hari, 3 hari waktu dia masih keluar dari agama Islam. Dia keluar dari agama Islam, itu contoh ya. Dari awal Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, baru dia taubat atau ingat, ya saya salah, itu harus saya balik agama Islam.
Ya, oke, boleh. Tapi ada 3 hari harus dia qadha kalau setelah Syawal hukumnya. Terus di bahas riddah itu nanti kita belajar di buku fikih eh, amal semuanya, perbuatannya semuanya yang sebelum riddah itu hilang. Wa man yartadda minkum an dinihi faqad habita amaluh. Habis apa bahala-bahala perbuatannya semuanya amal yang baik semuanya itu hilang. Sampai ada beberapa ulama bilang seperti sahabat yang riddah itu sampai ulama bilang itu kata sahabi sudah tidak jadi sahabi sudah karena dia keluar dari agama Islam. Ada yang bilang enggak, sahabi itu balik tapi amalnya salat, puasa, zakat, lain-lain itu sudah hilang. Harus dia berarti apa itu berarti? Berartinya kalau sudah pergi ke haji, pergi haji harus dia haji lagi karena yang kemarin sudah batal, pahalanya sudah hilang atau habis. La ilaha illallah, nasallahu salamah wal afiyah. Yang kedua, datangnya darah haid, nifas dan melahirkan itu khusus perempuan. Itu khusus perempuan. Dia lagi puasa walau sebelum azan 3 menit. Sebelum waktu azan kita tahu buka puasa sekarang jam 4 menit. Dia jam 6 keluar darah haid. Itu sudah puasanya batal. Kasihan itu kadang-kadang berapa perempuan sampai seperti itu. Banyak saya sudah pernah dengar dari saudara, dari ibu, dari itu. Dia bilang ada berapa hari sebelum azan berapa menit keluar haid. Tapi dalam agama Islam itu tidak ada masalah, tidak ada dosa. Juga wajib dia qadha. Qadhanya dia harus qadha. Kadzalika taqdil haid, al-haid ma fataha bihi ijma'an wan nifasa. Haid itu sudah kita tahu haid. Nifas walau an zina. Mungkin ada yang bilang Syekh itu nifas seluruh nifas atau kalau dia dari zina tidak masuk. Enggak. Dia nifas melahirkan masuk di keadaan buka puasa. Itu hamil dari halal atau haram itu masalah lain. Itu masalah lain. Nasallallahu salamah wal afiyah. La ilaha illallah. Yang 3 berarti 2 ya. Pertama murtad, yang kedua haid, datang haid atau datang darah haid atau nifas dan melahirkan untuk perempuan. Yang ketiga gila. Gila itu umum laki-laki atau perempuan. Tapi kenapa paling banyak yang gila laki-laki, enggak ada perempuan yang gila, sedikit aja. Ayo, siapa yang tahu? Nah, paling banyak itu yang gila laki-laki. Kita ketemu laki-laki, perempuan enggak. Padahal dalam riwayat hadis perempuan itu akalnya kurang atau setengah. Tapi yang gila banyak laki-laki. Ya, ini hikmah dari Allah Ta'ala. Seharus kebalik. Kalau kita mau fikir biasa, seharusnya dia punya akal yang full. Itu laki-laki akalnya full atau 100%, perempuan setengah aja atau separuh. Ya, tapi yang gila laki-laki, perempuan jarang, ada jarang yang masuk di golongan apa gila. Kenapa? Biar kita tahu hikmah dari Allah Ta'ala, juga biar kita tahu sabar perempuan kaya lebih dari laki-laki. Ya, kena musibah, kena itu kadang-kadang anaknya meninggal, suaminya cerai, ayahnya meninggal, itu jadi di dalam 1 hari jadi sendiri, tidak ada yang bantu perempuan tersebut, tapi dia masih sabar. Laki-laki kadang-kadang itu hartanya hilang atau kebakaran atau ada musibah yang sampai dia jadi miskin, bisa jadi gila. Perempuan enggak. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Gila itu meskipun saat maka dapat membatalkan waktu atau kalau jika langsung jadi gila dalam 1 hari ada sesuatu seperti yang kaget atau musibah atau itu ada beberapa cerita-cerita. Kadang-kadang dia lihat anaknya seperti lihat anaknya atau keluarganya seperti musibah kemarin itu Turkiya. Jumba itu dia di luar datang anaknya sama keluarga semuanya mati. Ada berapa orang sampai gila.
itu tiba-tiba. Ada enggak naudzubillah kadang-kadang kena sihir? Ada yang kasih sihir, dia jadi gila tapi sedikit sampai jadi gila. Ada yang gila itu masuk jin. Itu semuanya masuk gila. Hukumnya apa? Puasanya batal. Artinya apa, Syekh? Artinya kalau datang gila atau kalau dia baru dapat atau jadi gila sekarang, puasanya batal. Manfaatnya apa, Syekh? Kalau kita sudah belajar di syarat agama, syarat puasa itu harus akal, ini tidak ada akal, enggak. Ada beberapa orang yang seperti tadi kita bilang gila, tapi gilanya itu bukan mustamir. Apa itu mustamir? Menurus atau apa bahasa Indonesia bilang apa? Terus menerus. Terus menerus. Enggak ada. Ada berapa orang yang kamu duduk sama dia pagi, ya Allah ini gila. Tapi duduk sama dia dari sore jam 2 ke atas atau dari jam 12 ke atas, bicara kamu, berhormat sama kamu seperti kayak orang yang punya akal. Ada berapa orang gila itu macam-macam. Sampai di buku At-Tibbun Nabawi Ibn al-Jazari, dia bilang macam gila itu bisa sampai 50 macam. Gila ini gila. Akalnya hilang. Itu gila. Sampai 50 atau 52 kalau tidak salah. Walhasil atas 50 macam. Mungkin kita sebut kasih contoh-contoh ini, lihat ada berapa orang gila sama istrinya aja. Sama istri, fokus sama istri aja. Enggak mau lihat istri. Kalau dia ketemu sama istri, wah bisa bunuh. Tapi sama orang lain baik saja. Lihat. Sampai kalau istri bilang ini suami saya gila, enggak ada yang percaya. Itu satu macam. Ada satu orang gila mungkin ganggu orang lain, tapi di rumahnya tidak ada masalah. Istri, anaknya masih sayang, masih cinta, masih semuanya. Ada orang gila tentang duit aja. Jadi bicaranya, pikirannya terus menerus itu tentang dia, pikirannya duit. Itu satu macam. Itu walhasil gila. Juga ada berapa macam gila itu. Saya sudah pernah lihat atau ketemu di kampung kita. Ada satu orang kalau bulan hilal itu sudah full, seperti malam namanya albir, yang kita bilang albir 13, 14, 15 waktu bulan itu bahasa Indonesia bilang apa? Jernih atau cahayanya full, jernih atau bilang apa itu? Bulan purnama, Syekh. Bulan purnama. Apa bernama itu? Ya, di pertengahan bulan sekitar 13. Ya, bisa kita bisa bilang dari 9, 11, bukan 13, 14 aja. Maksudnya bulannya jelas itu cahayanya. Oke, itu dia gila. Tapi kalau gelap awal bulan, akhir bulan dia biasa. Tidak kalau duduk sama dia tidak rasa gila. Ini masuk atau tentang masalah hukum tentang masalah yang seperti ini. Kalau dia junun namanya junun mutqatta, berputus itu. Ada waktu gila, ada waktu sadar, atau waktu gila, ada waktu sadar. Ini bisa masuk. Waktu dia gila, sudah puasanya tidak wajib. Waktu dia sadar, bisa bicara, bisa seluruh perbuatannya sah, itu harus wajib. Itu yang kemarin kita bilang al-qadha minal majnun. Qadha dari orang yang gila itu la wala. Ya kalau dia mau boleh, kalau tidak masalah. Itu gila yang mutbik. Yang gilanya itu terus menerus. Itu boleh kalau dia mau qadha, silakan. Kalau dia tidak mau, tidak masalah. Tapi kalau enggak, gilanya seperti tadi bilang, 5 hari dari awal bulan, 5 hari di tengah bulan, 5 hari di akhir bulan, itu gila benar. Tapi setelah tanggal 5 sampai 14 dia baik, sehat, tidak ada masalah, itu harus puasa, qadanya wajib qadha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keempat, mabuk.
dan bisang. Binsang. Ya. Mabuk dan binsang. La ilaha binsan ya. Itu mabuk ada berapa macam juga. Mabuk ada yang sengaja, ada yang tidak. Sengaja itu yang kita tahu apa namanya ini dia sendiri beli khamar atau minum keras sampai mabuk. Itu haram. Sudah masalah mabuk itu hukumnya, minum keras itu hukumnya lain. Haram tetap haram. Tapi kita sekarang kalau ada orang minum keras, mungkin kita bilang jam 2, jam 3 malam atau jam 1, tapi dia lanjut mabuk sampai jam 4, jam 5, jam 6, dia masih mabuk. Itu bagaimana? Puasanya batal. Hukum mabuk itu hukumnya sudah kita tahu, haram, tidak boleh. Tapi sekarang puasanya bagaimana? Puasanya mungkin ada yang bilang, cek tadi dia mabuk sebelum masuk ke itu. Tapi sekarang kita bilang karena sudah masuk hari, dia lagi tidak ada lagi mabuk, puasanya batal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5, mengeluarkan air mani. Ya, mengeluarkan air mani itu juga batal puasa. Batal puasanya. Dia sengaja atau tidak, dengan apa, walau kita mungkin laki-laki kita bilang dengan tangannya, atau dengan apa, tangan istri. Kalau laki-laki harus itu, atau puasanya batal. Mungkin kita bilang walau kalau dia lihat gambar-gambar atau lihat film-film yang tidak boleh lihat itu sampai keluar air mani, puasanya batal. Laki-laki atau perempuan itu hukumnya sama. Makan dan minum jika dilakukan dengan disengaja, kita tahu makan atau minum. Makan atau minum. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam keadaan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya kalau dia lupa, tidak sadar, mungkin hukumnya, mungkin kita bilang lupa itu dimaafkan atau puasanya tidak batal. Itu kalau benar-benar lupa. Tapi seperti mereka kasih cerita, ada satu perempuan, wahai Syekh, itu guru, saya tadi di dapur jatuh, tapi waktu jatuh ada botol air itu buang ke mulut saya, ada 2 telur apa masuk, ada itu, ada ini. Ya ini bagaimana puasa saya masih sah atau tidak? Ya yakin puasa kamu sudah batal. Puasa kamu batal. Ini jadi harus kita tahu hukumnya kalau dia lupa. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 itu muntah dengan disengaja juga. Muntah. Keluar muntah. Tapi di dalam cara atau keadaan atau dengan apa disengaja. Artinya apa? Dia masukin tangannya ke tenggorokan sampai keluar muntah. Berarti ada beberapa tanyaan yang dari perempuan, kadang-kadang lagi nidam atau orang yang sakit, dia puasa mulai pusing aja, sakit kepala, mereka bilang sama dia, kamu buka puasa, bilang enggak, belum perlu, karena masih insya Allah saya kuat, bisa lanjut terus sampai jam 12, jam 1 atau sebelumnya dia muntah karena dia sakit. Bagaimana hukumnya, Syekh? Ya, hukumnya itu tidak sengaja, ya kan, muntah yang tadi keluar tidak sengaja, jadi hukumnya tidak batal. Muntah itu yang membatalkan puasa kalau sengaja. Terus muntah yang tidak sengaja tapi ada yang balik lagi setelah dia keluar ke depan tenggorokan, dia balikin ke dalam, ini jorok, tapi hukumnya kalau ada atau ada sedikit balik lagi, itu puasanya batal. La ilaha illallah. Itu ada hadis, man dzara'ahu al-qai' fala qada'a alaihi wa man istaqafa alaihi al-qada'. Hadis Abu Dawud.
Barang siapa itu yang tidak sengaja muntah, maka tidak wajib bagiannya untuk mengqadha'nya. Tidak usah atau tidak perlu. La ilaha illallah. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengqadha'nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 8 itu 7 ya. Itu 7. Masih ingat ya pertama apa? Coba itu. Pertama apa? Ayo pertama. Pertama murtad. Yang kedua Nifas. datang darah haid. Yang ketiga gila. Yang Gila. keempat mabuk. Mabuk. Yang kelima Mengeluarkan air mani. mengeluarkan air mani. Itu dari laki atau dari perempuan. Yang keenam Makan dan minum dengan sengaja. Yang 7 muntah dengan sengaja. Oke. Yang 8 berhubungan badan sama istri itu. Berhubungan badan. Halal atau haram? Ini kita sekarang dihukum batal puasa. Terus Syekh, oh kalau halal berarti enggak tetap halal atau haram batal puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Tapi berhubungan itu badan dengan istri sama suami atau suami sama istri harus ada ilaj. Harus ada ilaj. Kalau ini seperti tidur di dalam satu kasur atau atas satu kasur itu tidak mungkin. Hasil ada jima'. Kalau tidak ada jima' ini tidak masalah. 9 memasukkan atau masuknya sesuatu yang mempunyai girim atau zat ke dalam rongga badan. Ini yang mungkin kita harus jelaskan lebih. Apa itu jelaskan lebih? Itu yang masuk ke badan manusia itu ada 2 cara atau 2 jalan. Jalan yang biasa. Jalan yang biasa kita kalau yang masuk ke badan kita dari mana? Dari jalan yang biasa seperti mulut. Ini jalan biasa kita makan dari mulut. Atau dari hidung. Dari hidung. Kemana itu? Ke rongga badan ya. Dalam jawful insan. Atau dari hidung. Kita tahu orang yang sakit mereka kasih atau masukin selang biar kasih makan ya kan. Nah, itu kalau ada yang masuk dari mulut, dari hidung, itu jalan yang biasa itu otomatis batal. Atau dari bawah. Dari bawah itu yang keadaannya keadaan jima, yang dari kubul laki-laki sama perempuan, atau dari dubur seperti obatin, masukin obat atau kasih kadang-kadang yang masukin kamera untuk orang yang sakit itu bisa buka puasa atau membatalkan puasanya. La ilaha illallah. Ini masuk di bawah apa? Masuk di bawah masuk ke rongga badan. Jadi puasanya batal. Jadi di sini ada satu lagi yang tidak jalan resmi. Yang tidak jalan resmi seperti apa? Yang seperti suntik, seperti bahasa Indonesia namanya apa? Infus ya kan? Infus mungkin. Ini ada khilaf di antara ulama. Ada beberapa ulama yang bilang membatalkan, ada beberapa ulama tidak. Mungkin di halaman 108 Fathiyah bisa baca soal ini sama jawabannya. Kita baca tanyaannya sama jawaban dari Habib Zain. Langsung coba Fathiyah. Yang faedah 1 ya, Syekh. Faedah 1 ya, hukum apa? Hukum menggunakan jarum suntik pada saat berpuasa. Soal? Soal bagaimanakah hukum menggunakan jarum suntik pada saat berpuasa dan apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Jawabannya, boleh menggunakannya jika dalam keadaan darurat. Dan mengenai apakah membatalkan puasa atau tidak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Oke, sebentar sebelum kamu baca. Berarti kita harus paham.
Saya sering bilang, jangan kita bilang fulan salah langsung. Kita ini harus paham ini pendapat dari dia sendiri, atau ada beberapa ulama bilang boleh, ada beberapa ulama tidak bilang boleh. Juga kita harus paham ini mereka pasti yang bilang boleh pasti punya dalil. Yang bila tidak boleh pasti tidak punya dalil juga. Kita harus berhormat. Kalau saya ahli faham ilmu sampai bisa saya bilang jawaban ini kurang pas, saya pilih maudhu', silakan. Tapi kamu orang awam atau orang jahil boleh ikut satu orang. Mau nasihat dari saya, kamu ikut yang di tempat kamu. Syekh saya orang Indonesia. Oke, kalau kamu orang Indonesia berarti ikut pendapat orang ulama Syafi'i. Biar tidak jadi masalah di antara mereka. Syekh saya orang Hambali atau Salafi, ikut Ahmad bin Hanbal. Seperti di Arab Saudi, saya mau ikut di sana, ikut madhab Ahmad bin Hanbal. Ya silakan. Tapi di sini enggak, ikut yang paling banyak di tempat kamu, biar tidak ada atau tidak jadi fitnah di antara masyarakat yang kamu tinggal sama mereka. Lanjut, yang pertama, boleh lanjut kamu, Falah, boleh. A. Menurut sebagian ulama dapat membatalkan puasa baik yang disuntikkan itu berupa cairan infus maupun obat. Sudah jelas. Tapi gimana saya jelasin? Sudah jelas Habib ini, sudah jelas. Tulisannya lebih jelas dari Syekh. Gimana? Tapi hasilnya bilang apa? Ada yang bilang membatalkan. Oke. Saya sendiri lihat ini, saya pilih ini. Berarti kalau saya sakit, buka puasa rasmi. Biar kamu nanti qadha, jangan menipu kamu diri sendiri. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, menurut sebagian ulama tidak membatalkan puasa baik yang disuntikkan itu berupa cairan infus maupun obat. Ya, tidak batal. Ini yang kedua sudah. Ya, berarti pertama bilang batal, yang kedua tidak. Yang ketiga, itu mungkin kita ada biar kita paham bagaimana. Yang bilang boleh gimana, yang bilang tidak boleh kenapa. Ini lihat yang ketiga, Yang ketiga, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu namanya al-mu'tamad. Namanya al-mu'tamad. Apa itu al-mu'tamad? Pendapat yang paling kuat. Artinya apa? Ada pendapat dari mazhab Imam Syafi'i boleh. Seperti yang saya sering bilang, masalah perempuan yang lagi haid tidak boleh baca Al-Quran atau tidak kasih izin baca Al-Quran. Itu al-mu'tamad tidak boleh. Tapi di antara mazhab Imam Syafi'i ada yang bilang boleh. Kita ambil yang paling kuat. Terus apa itu? Perincian hukumnya adalah sebagai berikut. 1. Apabila yang disuntikkan itu adalah berupa makanan atau cairan infus, maka dapat membatalkan puasa. 2. Apabila yang disuntikkan itu hanya berupa obat, maka para fuqaha, ulama ahli fikih menjelaskan, apabila obat yang disuntikkan itu masuk ke dalam urat yang berongga, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika obat tersebut masuk ke dalam otot, bukan pada urat yang berongga, maka tidak membatalkan puasa. Hasilnya apa ini? Hasil yang ketiga ini? Hasilnya juga. Ayo Ali, hasilnya apa? Bagaimana saya jelas? Sudah yang jelas. Sudah cukup. Tapi mungkin kita bilang di orang Arab bilang seperti infus itu langsung ke urat yang ada darah ya kan? Itu langsung batal. Ada bilang dia pilih seperti itu. Kalau langsung infus ke urat itu langsung ke darah, itu bisa batal karena dia bisa jadi makan. Kalau kita lihat berapa orang yang di rumah sakit, mereka kasih infus, dia 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu tidak makan, tapi badannya masih hidup, masih segar, masih itu. Ini ulama bilang karena dia jadi seperti makan minum itu batal.
Tapi kalau suntik yang dari itu namanya apa? Tidak masuk ke urat, itu obat aja. Tidak jadi seperti makan minum, tidak cukup jadi makan minum itu. Mungkin kita kalau mau ikut bisa kasih pilihan seperti ini. Masalah infus itu bisa bilang batalkan puasa atau suntik yang langsung ke urat. Itu bisa bilang batal. Infus suntik yang biasa itu yang biasa di belakang itu atau seperti suntik orang yang sakit gula di sini atau di perutnya atau di paha untuk yang sakit gula itu kita bisa bilang tidak batal karena bukan jalan makan atau jalan minum atau tidak bisa hidup kalau ada makanan dari situ. Ini yang pelajaran hari ini. Mungkin kita insya Allah minggu depan lanjut. Kenapa bilang Syekh minggu depan? Karena insya Allah besok kita lanjut di buku At-Tibyan. Buku At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Insya Allah kalau kita hidup sehat, selamat, besok lanjut di buku At-Tibyan dari fasal yang ke-6. Dari fasal ke-6. Kenapa Syekh langsung ke fasal ke-6? Karena alhamdulillah tahun lalu kita mulai dari awal buku berhenti di fasal yang ke-6. Insyaallah ja'alana Allah wa iyyakum min ahli siyam wal qiyam taqabbala minna wa minkum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, stop.